Di sawah tuh, kanan sawah, kiri sawah. Bentar ya, berisik banget. King, raja jalanan. Oke, kita duluan. Assalamualaikum. Ya. Habis pamit dulu sama keluarga. Oke, selamat siang teman-teman. Dengan Ibu Slow Rider. Kita sekarang mau jalan lagi. Tadi itu rumah ibu saya di Ciamis, dan kita mau lanjut ke Pangandaran, tapi kita nggak akan lewat jalur jalan gede, kita akan lewat jalur alternatif ya. Jadi ini jalurnya seperti yang lagi kita lihat sekarang, ini jalur ke arah namanya Pagantungan itu nama daerah. Nanti samping kiri ini makam almarhum bapak saya ada di sini. Nih itu makamnya banyak. Nah, almarhum bapak dimakamin di situ. Suasananya hutan. Nah tuh kanan kiri tuh, kiri hutan, kanan juga hutan. Ada jalan, ini jalan desa yang nanti akan tembus ke Rancah, Jalan Raja Desa. Kemudian kita akan ambil kanan menuju ke arah Banjar. Nah, nanti dari situ bisa ke Pangandaran. Ini sekarang jam 1:30 siang. Kemungkinan kita akan di jalan sekitar 2,5 jam lah maksimal harusnya ya. Tapi kita lihat nanti ada apa di jalan gitu. Tapi sebelum makin jauh, saya doa dulu mudah-mudahan di perjalanan lancar, nggak ada hambatan, dimudahkan dan selamat sampai tujuan. 100 kilo nih hari ini, nggak jauh lah. Kan kalau kemarin dari Bekasi ke Ciamis lumayan juga gitu. Nah, kemarin itu saya nyampe Ciamis itu jam 8 malam. Ibu saya tuh nggak tahu kalau saya mau datang, jadi dia kaget siapa bawa motor, karena motornya pun ibu saya belum tahu ini motor yang nggak pernah saya bawa ke rumah di Bekasi gitu kan. Pas begitu lihat saya kaget, tapi kagetnya tuh kaget yang bukan kaget happy, tapi kaget apa ya saya sakit gitu. Soalnya, nah bentar nih sebelum saya lanjut cerita, ini nih, ini kalau ke sana tuh ke Raja Desa. Kalau ke sini kita akan ke daerah nanti tembusnya di Banjar ya, gitu. Nah saya lanjut ya. Jadi pas saya datang itu kan saya pakai jaket ya, jaket yang warna hijau. Ini jaket parka sebenarnya, bukan jaket touring. Saya seneng makainya karena nggak bikin gerah aja. Nah bahu saya tuh kelihatan ngangkat gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti lihat di video front view saya, itu saya kelihatan kayak yang lagi nahan sakit bahunya gitu, kayak ngangkat gitu bahunya gitu ya. Ya ibu saya ngebatin apa anak saya sakit gitu. Terus saya buka baju, barulah dia lega. Buka jaket, barulah dia lega. Soalnya sebenarnya kan saya pakai body protector tuh, body protector yang
yang murah lah, bukan body protector mahal, yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu memang kan kalau body protector bagian bentuk bahunya tuh ya nih di sini nih, itu kan agak sedikit nonjol gitu, jadi seolah-olah kayak di atas gini nih, kayak lagi nahan sakit, padahal ya itu body protector gitu. Jadi ya udah akhirnya lega sih, kata ibu saya, mama kira kamu nahan sakit soalnya uh, bentukan badannya kayak gitu. Saya bilang ya maklum mah, namanya juga body protector, bukan yang nempel sama jaket ya, jadi kelihatan nggak cocok gitu sama bentuk badan gitu. Jadi yang soalnya body protector ini yang dicari bukan estetiknya, tapi aspek keamanannya. Jadi kalau digabung sama jaket kan jadi mahal, tapi kalau cuman body protector doang belinya harganya lebih terjangkau gitu. Jadi ya udah beli body protector aja. Jadilah gitu kira-kira. Saya di sana semalam jam 8 malam, sampai makan, ngobrol dikit, hahihi sama mama, sama om saya, sama tante saya, sama keponakan juga. Bangun tadi pagi, terus ada beberapa kegiatan, sampai akhirnya saya Jumatan tuh, habis Jumatan makan siang, berangkat deh sekarang kayak gitu. Ini jalan yang apa ya, kalau dibilang mungkin jalan alternatif gitu ya, tapi sebenarnya saya juga cuma dikasih tahu aja sama om saya, kamu lewat situ aja nanti tembus gitu di jalan Banjar gitu. Ya udah ikut aja gitu, aslinya sih nggak tahu bener apa enggak, soalnya belum pernah lewat sini. Jadi saya biasanya lewat jalan yang gede gitu, baru sekali ini lewat jalan yang kecil, tapi ya mudah-mudahan jalannya benar ya, atau kalaupun salah-salah dikit ya tembus Jawa Tengah lah. Mau ke Pangandaran jadi Jawa Tengah ya, ya kira-kira kayak gitu. Ya ini suasananya kayak gini ya, ada banyak hutan gitu kan, tapi juga ya di sebelah sini ada rumah, ada puskesmas tuh ya, Jatinagara, ini namanya daerah Jatinagara gitu. Bukan jalan utama, tapi sepertinya kalau ngeliat dari jalannya sih mulus ya, cukup layak lah dilewatin gitu. Bukan cukup layak, mau layak banget orang. Malah kalau saya pikir sejauh ini kualitas jalan ya, bukan ukuran jalan, kualitas jalannya lebih bagus daripada jalan dari mana tuh yang Aji Barang belok kanan ke Bandara Kertajati yang saya lewatin kemarin. Itu ya bumpy, ada lubang lumayan gitu kan, tapi untuk jalan ini so far bagus, mungkin karena jarang dilewatin kendaraan juga kali ya. Oke, ini sip. Hati-hati, jalannya agak berpasir tadi ya. Saya expect kita akan sampai ke Pangandaran tuh jam 4 lah maksimal ya, supaya bisa istirahat dulu, karena ternyata nanti jam setengah 8 malam ada Zoom meeting. Waduh, masih aja Zoom meeting. Ya ginilah, kalau jadi pegawai ya, kegiatan kadang nggak tergantung kita, tergantungnya dari bos-bos itu. Oke, harusnya jalan terus ya, ini kita lurus, tapi kita pelan-pelan dulu soalnya banyak motor. Kita sekarang ada di jalanan hutan daerah Raja Desa. Tadi sempat ngisi bensin dulu di Raja Desa tapi nggak kerekam,
ternyata biarpun di tengah hutan ada Pertamax turbo. Jadi ya istilah, soalnya jarang loh Pertamax turbo. Saya aja kemarin waktu dari Bekasi ke Ciamis bisa dibilang nggak lihat lah, mungkin ada tapi kelewatan. Dan tadi nggak berharap ada Pertamax turbo di tengah hutan gini, ternyata ada Pertamina Pertamax turbo. Jadi uh, keren keren, biarpun desa tapi BBM dengan kualitas yang bagus pun udah masuk ke desa. Oke, ini ada di Pasir Dahu, Dusun Pasir Dahu. Mungkin masih Raja Desa juga kali ya. Tadi saya sempat nanya sama mas-mas di pom bensinnya yang ngisi bensin. Ini jalan yang bener nggak kalau mau ke Banjar? Iya bener, lurus saya terus. Ya ini kita ikutin jalan lurus ya sekarang. Cuman gelap cuy. Apa ini ada tadi motor nih, ada motor tapi lumayan panjang juga tadi hutannya. Makanya saya baru berani nyalain kamera. Ya ternyata udah di ujung hutannya gitu. Ya ada masjid gede banget. Iya gitu. Nah ada penunjuk arah, kita lihat kemanakah dia. Kalau Rancah belok kiri, Cisaga belok kiri, Sukadana Salakarya belok kanan. Mana ini? Sini kali ya? Tanya dulu dah. Gak bisa ditanya lagi. Ini Rancah. Oh, udah sampai Rancah kita. Ah, tanya tukang mangga deh. Pak, punten, mau tanya kalau ke arah Banjar sana ya? Masuk Cisaga ya. Nanti ke jalan yang ke arah Majenang itu ya, jalan raya Cisaga ya. Dari situ tuh, dari Raja Desa saya. Iya. Polsek kanan ya. Siap, siap. Nuhun ya Pak. Ya, coba. Oke. Ternyata nggak selurus yang diinfoin sama mas-mas pom bensin. Ada. Ya bisa sih pakai maps, cuman nggak seru. Kalau tadi kan enak bisa nanya-nanya. Jadi tadi kata bapaknya, kalau mau ke Banjar bisa lewat sini, tapi lewat Cisaga dulu, gitu. Saya juga nggak tahu Cisaga yang mana. Pokoknya ada polsek belok kanan, gitu katanya. Oke, kita ikutin. Jadi walaupun saya orang Ciamis dan sebenarnya ini tempat nggak jauh-jauh banget dari kecamatan saya, kampung saya di Kawali, ya saya nggak segitu apalnya ya. Aduh. Oke. Kayak gimana sih Rancah tuh? Oh. Gini ya. Oke, sip. Kalau adik saya bilang katanya bisa lewat jalan Ciilat, itu lebih cepet tuh, tapi saya nggak tahu Ciilat tuh di mana. Ah, udahlah. Kita nikmatin aja. Toh nggak jelek-jelek amat kok pemandangannya. Wih, di sawah tuh, kanan sawah, kiri sawah. Ya beginilah suasana desa. Dan ini sebenarnya waktu yang tepat buat mengeksplor info-info di video, karena saya riding sendirian nih sampai Pangandaran. Jadi mau ngomong apa aja enak, mau ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Bukan ngobrol ya kalau sendirian, mau monolog. Ya, monolog.
gitu, sendirian aja, nggak keganggu. Sementara kalau bareng sama temen-temen gitu, sebenarnya sih kalau ridingnya nggak ada masalah, cuman karena pakai pektok, pakai kardo ya, pakai intercom gitu, jadi kan nggak bisa ngomong kayak gini nih, nggak bisa ngomong bebas, karena kalau ngomong ya pasti kedengeran di intercom yang lain. Dan nggak semua yang punya intercom kan seneng sama kegiatan motovlog. Kadang-kadang mereka pakai intercom ya cuman buat mempermudah komunikasi aja saat lagi di jalan, tapi nggak pengen denger orang nyerocos gitu kayak saya sekarang. Oke, ini masih rancah. Oke, ada pelang lagi, kita lihat penunjuk arahnya kemana. Oh, kalau Banjar belok kanan, Jateng belok kanan. Kalau Puncak Bangku lurus. Oh, lurus Puncak Bangku. Jadi emang saya tuh penasaran sama Puncak Bangku. Kata itu tempat wisata kayak negeri di atas awannya uh, Ciamis itu, di situ Puncak Bangku. Tapi ya udahlah, caranya gampang. Kita ke Pangandaran dulu, Puncak Bangkunya kapan-kapan toh. Pulang kampung kan masih sering ke Ciamis. Oke, kita ada di tengah hutan jati ya. Ini kayaknya hutan jati. Uh, Suasana sepi gini. Mudah-mudahan jalannya bener ya. Harusnya jalannya bener. Oh, ada motor tuh. Aduh, siang-siang serem di kampung sendiri. Namanya Cisaga, masih Ciamis. Oke. Ini jalannya agak sedikit nyiksa juga ya, bolak-balik terus ya. Oh, jadi ini adalah perkebunan Nusantara tuh. PT Perkebunan Nusantara 1 Kebun Batu Lawang. Oh, makanya tadi ada banyak pohon jati ya. Memang ditanam di sini. Berarti sebenarnya kalau mau bikin rumah kayu, kayu jati nggak jauh-jauh juga ya beli kayunya ya. Oh, ini Sukadana, Kawali. Kanan, kita terus. Oh, harusnya bisa kali tadi dari sini ya. Apa itu yang dibilang Ciilat sama adik saya ya? Soalnya emang bilangnya Sukadana juga kali. Sempet bilang Sukadana sih, tapi saya nggak ngerti-ngerti banget. Oke, jadi ini kurang lebih udah 40 menit kita di jalanan begini. Oh, ada yang camping cuy. Ada yang makan-makan di pinggir jalan. Jadi ingat saya dulu waktu mudik pakai mobil hardtop punya almarhum bapak. Ya almarhum bapak yang nyetir. Itu kita dari sini tuh dari Ciamis lewat jalur Cikamurang, Majalengka Cikamurang gitu ya. Nah di Cikamurang tuh kita biasanya istirahat, terus nongkrong di Pantai Kute. Itu saya ingat banget itu. Tapi sebenarnya Pantai Kute bukan Pantai Kute, itu tuh pinggir sungai, pinggir kali. Kalinya coklat lagi. Jadi, aduh, udah yang penting ada tempat nongkrongnya, tempat duduk gitu. Nah, itu kita sering nongkrong di situ. Terus bilang kita nongkrong dulu di Pantai Kute. Kadang kalau ingat sekarang ya, ternyata bahagia itu sederhana ya. Maksudnya nggak perlu bener-bener ke Bali gitu, nggak perlu bener-bener ke Pantai Kute. Mengimajinasikan tuh kali coklat jadi Pantai Kute udah cukup waktu itu ya. Dan dia nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan gengsi gimana, enggak gitu. Tapi ya, ya gitu. Apa ini ya? Coba kita lihat dulu. Karya Mulia, Desa Karya Mulia masih Cisaga.
kecamatannya Cisaga. Jadi Cisaga itu ternyata nama kecamatan, guys. Oke, jadi sekarang kita ada di Cisaga. Bilangnya Bandung Jakarta ke kanan, Purwokerto Jogja ke kiri, tapi kita nggak tahu kalau Pangandaran kemana. Oke, kita yakin lah. Oke, nah ini mapsnya ke kiri, berarti kita ke kiri. Ya, ini udah jalan gede. Dari sini masih 1 jam 31 menit lagi, jadi kita akan sampai sekitar jam 4 pas ya. Sekarang kita udah ada di perbatasan ya, Kota Banjar. Kita foto-foto dulu di sini. Oke, selamat datang di Kota Banjar. Oke, kita sekarang udah sampai di Kota Banjar. Tadi foto-foto dulu. Ya buat iseng-iseng aja. Kita di 600 atau 500 meter lagi akan belok kanan ke Jalan Maijen Didi Karta Sasmita. Oke, kita belok. Ini jembatan apa ini? Oke, jembatan menuju Kota Banjar ya. Jadi kita udah sampai di Banjar. Ini dia Banjar. Oke, kita lurus ya. Kita sekarang udah diarahin sama Gmaps ke Hotel Horizon Palma Pangandaran. Dan waktu tempuh kira-kira 1 jam 27 menit. Dan kali ini saya dibantu sama Kardo Tekto. Oke, kita bakal lurus. Oke, kita akan keluar Kota Banjar. Kota Banjar kecil, nggak terlalu besar. Makanya tadi begitu sampai Banjar, tahu-tahu udah mau keluar lagi. Ini kita akan ambil jalan kiri, karena kalau ke kanan tulisannya ke Pamarican, kalau kiri ke Pangandaran. Ya, kita akan ambil yang ke Pangandaran ya. Mudah-mudahan lancar ya. Dari sini 1 jam 22 menit lagi. Ya, berarti kita akan nyampe jam 4 pas. Tadi teman saya yang rombongan itu dia lagi ada di Bandung, lagi makan siang di daerah Nagrek. Dan ke Pangandaran masih 4,5 jam lagi. Jadi kemungkinan mereka akan sampai sekitar jam 18.30. Mungkin langsung makan kali ya. Saya milih istirahat dulu di hotel. Kita udah mulai nanjak dari Kota Banjar menuju Pangandaran. Maps nunjukin kita akan tetap di jalan ini, lurus aja terus ikutin jalan. Bentar ya, berisik banget. King, raja jalanan. Ya, jadi 48 kilo sampai Pangandaran. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya dari Banjar Pangandaran itu ya. Dulu waktu saya masih bawa mobil gitu ke Pangandaran rasanya lama bener. Tapi setelah kita lihat kilometernya, oh oke, 48 kilometer harusnya sih nggak terlalu lama ya. Iya, kelebaran. Oh ya, by the way, ini saya udah 2 hari nih bawa motor jarak jauh,
Dan sejujurnya saya tuh masih belum bisa nguasain X-Max ini loh. Apa setiap kali mau belok itu mesti ngelebar gitu. Padahal cc kecil 250 cc ya, nggak kayak motor saya yang satu lagi. Tapi entah kenapa kalau pas mau belok itu, terutama kiri ya, terus aja ngelebar ya. Ya untungnya saya nggak kenceng-kenceng ya, pelan-pelan. Cuman kayaknya feelnya belum dapet buat jarak jauh. Kalau jarak pendek sih ya mostly bisa diatasin lah. Karena jalan pendeknya juga kan jalan dari rumah ke kantor ya, di Jakarta lurus-lurus aja gitu. Sama jalan Kota Banjar tuh. Artinya kita udah di mana? Terus selama jalan Kota Banjar. Entah. Atau masih Banjar mungkin, tapi bukan kotanya gitu ya. Soalnya nggak ada cerita selamat datang Pangandaran dekat-dekat sini. Ya. Oke, jadi kita akan ngikutin jalan dulu. Jalannya sepi nih, enak. Masih di daerah Tanglar, Ciamis. Oh, jadi mungkin Banjar itu dia kayak kota yang dikelilingin Ciamis mungkin ya. Soalnya tadi Ciamis, terus kemudian ketemu Kota Banjar, selamat datang Kota Banjar. Sekarang tiba-tiba udah Ciamis lagi. Atau salah banner ya? Tadi banner sih, bukan penunjuk arah permanen gitu. Tapi apapun, kita udahan dulu untuk merekamnya di daerah Banjar. Nanti Pangandaran kita rekam lagi ya. Oke, yuk. Mantap jalanan Banjar. Bisa disikat sampai 95 km per jam. Tetap eling. Mulus. Mulus. Wih, mantap. Berapa kilometer per jam? Kita gas sampai 100. Gas, Banjar. Mantap, mulus. Jalannya mulus. Udah 5 kilo, 10 kilo lah jalannya begini mulu. Tetap eling ya. Lihat gunung itu nggak tuh? Kita bakal lewatin gunung itu tuh. Nanjak. Tuh, gunung yang depan. Kita bakal nanjak. Nanjak. Nanti di balik gunung itu, itulah Laut Pangandaran. Jadi ini gunung mungkin bukan gunung kali, bukit ya. Bukit-bukit gitu. Tapi ya kita lihat lah nanti. Mudah-mudahan lancar. Sejauh ini sih lancar. Tadi iseng-iseng ngebut di jalanan Banjar sampai 100 km per jam. Tidak untuk dicontoh. Ya karena jalanannya kosong banget, jadi bisa kukur ya. Saya juga kalau nggak selancar itu, nggak sekosong itu sih nggak berani. Tetap safety first. Kita sekarang udah ada di Pangandaran, tapi awalnya Pangandaran di Kecamatan Padaherang. Dan kalau masih ke Pangandaran lagi itu ya 50 menitan lagi. Dan ya saya baru tahu ya Padaherang itu di sini. Jadi calon istri adik saya itu dia orang Pangandaran, orang Padaherang. Tadi saya pikir Pangandaran itu Pangandaran dekat laut. Jadi buat acara lamaran adik saya, sehabis kita ngelamar pacarnya adik saya, itu langsung ke
villa, kita nyewa villa di Pangandaran gitu. Ternyata jauh, pada herangnya di sini ya. Ya sudahlah, yang penting udah tahu. Oke, kita masih lanjut, tapi kita bakal ngeres sebentar lagi, bukan buat isi bensin karena bensin masih full, marki full. Kita bakal ganti baterai HP, baterai Action Cam udah merah merona. Kita masih di Pangandaran tapi Pangandaran awal ya, bukan Pangandaran pantai. Ini masih pegunungannya. Tadi saya lihat ada nama Kali Pucang, mungkin daerah Kali Pucang ini ya. Belum kelihatan. Oh iya benar, Kecamatan Kali Pucang, Pangandaran. Tadi berhenti sebentar, sekitar setengah jam, pengen minum es kelapa. Sebenarnya sih nggak capek, orang dari rumah juga baru jam setengah dua kan ya, jam setengah dua. Tapi udah pengen es kelapa, jadi yang ngetem dulu lah setengah jam. Sambil ganti baterai juga, baterainya tadi udah sekarat. Terus tadi iseng-iseng lihat hasil rekaman, ternyata sebagus itu loh Jalan Banjar. Ya bisa ngegas gitu ya, bisa ngegas sampai 100 km per jam tadi. Ini kayak ada gunung kapur gitu tuh di belakang rumah-rumah ini nih, sebelah kiri. Terus gunung kapurnya tuh kayak habis di apa ya, habis dibelah gitu loh, kayak gitu. Apa emang gunung kapur ya Pangandaran itu ya? Saya ingatnya gunung kapur ya Padalarang. Kayak ada kesamaan ya, Padalarang, Pangandaran gitu ya. Atau jangan-jangan ada sejarah yang sama ya, entah gunung kapur Padalarang duluan atau gunung kapur Pangandaran duluan, tapi terus karena ada kesamaan jadi dibikin nama yang sama. Mungkin ya sejarahnya kayak gitu. Kalau ada yang tahu silakan komen. Komen kayak ada yang nonton aja. Oh, terminal Kali Pucang ya tadi ini. Oh, jadi mungkin kalau yang naik bis Budiman itu ya, bis Budiman yang Kali Pucang tuh di sini mungkin maksudnya ya. Oke. Suasana sangat bersahabat, nggak hujan, malah cenderung panas. Tapi ya karena daerahnya daerah bersih ya, jadi panasnya nggak berasa banget. Kalau buat saya sih Pangandaran, tadi Banjar itu bersih banget. Ya bisa dilihat sendirilah di rekaman video. Nggak ada, bukan nggak ada. Kayaknya sampah tuh ditempatin pada tempatnya gitu. Mungkin ada 1-2 puntung rokok, tapi ya overall bersih. Oke. Kita masih lurus, nanti belok kanan. Oh, tuh, Puskesmas Kali Pucang. Saya tuh udah dengar Kali Pucang itu udah lama, Kali Pucang. Terutama dari bis Budiman itu kan ada tuh yang bis Budiman Kali Pucang, Kalideres apa ya? Apa Kali Pucang Bogor gitu. Tapi ini ternyata Kali Pucang tuh masuk ke Pangandaran. Tadi saya pikir Kali Pucang tuh di Jawa Tengah, tapi emang sebenarnya Pangandaran tuh perbatasan ya, perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah juga. Jalannya masih nanjak, jalan hutan, dan sebetulnya di jalan yang ini nih dia nggak semulus Banjar, nggak bumpy, always like this, selalu begini kalau pas belok. Kayaknya harus belajar cara pakai motor metik. Mesti kursus.
Ya, jadi jalanannya tuh nggak semulus Banjar, tapi juga bukan berarti jalannya rusak, enggak. Berlubang juga nggak ada, tapi ya beda feelnya aja. Kalau di Banjar tadi kan bisa sampai ngegas gitu ya. Kalau di jalanan Pangandaran yang ini rasanya nggak bisa seperti itu. Apa? Agak sedikit kasar, terasa kasar. Ya, saya tuh mulai kenal naik Budiman, naik bis Budiman itu umur 10 tahun, umur 10 atau 11 lah. Jadi dulu saya tuh kan sekolah kecepatan, umur 4,5 tahun tuh udah SD, dan ya nggak masuk TK lah intinya. Nah, 4,5 tahun, jadi umur 10,5 itu atau umur 11 itu saya udah apa ya, udah SMP. Nah, terus uh, saya kan dulu ya lebih senang di luar lah daripada di rumah, jadi pengennya keluar aja gitu. Nah, jadi akhirnya kalau tiap liburan sekolah main tuh ke rumah nenek. Nah, di Ciamis itu, jadi Ciamis itu adalah rumah nenek saya, rumah ibu saya. Nah, dulu ibu saya kan masih tinggal di Bekasi, masih ngajar gitu jadi guru. Nah, saya kalau liburan pulang ke rumah nenek saya di Ciamis. Nah, dulu kan belum punya mobil, umur 11 tahun itu. Ataupun ya sempat punya mobil lah, tapi ya gimana kan belum bisa nyetir. Sementara almarhum bapak ya harus kerja, ibu harus ngajar. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri, naik Budiman. Budiman dari stasiun dari Terminal Bekasi ke Terminal Ciamis. Dulu belum ada yang sampai Kawali bisnya. Nah, dari Terminal Ciamis saya lanjut naik Elep gitulah, Elep jurusan Cikijing. Nah, nanti berhentinya itu di dekat alun-alun Kecamatan Kawali. Nah, kalau udah sampai di Ciamis itu yang saya lakukan pertama kali itu adalah nyari wartel. Nyari wartel karena mama selalu bilang, ya selalu bilang kalau begitu sampai cepetan telepon biar orang tua nggak khawatir. Saya bahkan masih ingat nomor telepon saya dulu 8830408. Sekarang udah nggak pakai nomor telepon, udah handphone semua. Oke. Nah, jadi habis telepon ibu saya, telepon mama, ya udah saya buru-buru tuh lari-lari anak SMP lah ke ke rumah rumah nenek. Saya biasa manggilnya Emi, ke rumah Emi. Dan tahu jam 2 siang udah ada di situ. Emi kaget, ngapain di sini? Akhirnya ya udah bilang mau liburan gitu. Nah, udah liburan tuh kerjaan saya ya luntang-lantung aja tuh di situ, di rumah Emi. Nah, dulu Emi itu masih punya bapak tiri sebenarnya, namanya Abah Eman. Nah, Abah Eman itu biarpun dia buyut saya, kelihatannya buyut ya udah tua, karena buyut kan berarti bapaknya nenek ya, bapaknya nenek gitu. Tapi jangan salah, tenaganya itu luar biasa, masih bisa ngangkut pakan ikan. Jadi kita punya empang lah gitu, kalau di Sunda namanya balong. Kita punya empang atau balong itu yang jaraknya kurang lebih ya 1 kilo lah dari rumah Emi, atau 2 kilo. Nah, itu Aki masih Abah Eman itu, Aki Eman, saya nyebutnya Aki sih, masih bisa ngangkat 2 ember cat ya, cat yang gede itu loh, yang 5 kilo apa yang 10 kilo ya, pokoknya yang gede gitu, yang gede, yang isinya tuh air yang asem gitu loh, kalau dicium tuh asem.
itu kayak air basi gitu. Terus di dalamnya ada pelepah pisang, ada jantung pisang, ada daun pisang, ada entah daging, entah apa nggak ngerti lah, kayak semua semua sampah busuk masuk situ gitu. Itu dibawa jalan kaki selama 1 kilo atau 2 kilo itu, terus dijadiin pakan ikan, dilempar gitu ke dalam balong, ke dalam empang. Nah terus saya masuk ke dalam empang itu, apa, main-mainan air lah gitu kan, sampai basah lah. Nggak pernah diomelin sih kalau maki mah, padahal kotor kotor banget baju itu, tapi nggak pernah diomelin gitu. Nah begitu selesai ya udah, uh, pulang gitu kan, sambil bawa ikan yang udah gede buat digoreng, ikan mujair gitu. Itu dulu tuh kayak gitu waktu umur 10 tahun naik bis Budiman buat liburan di rumah nenek. Jadi ketika ada tugas dari sekolah itu, ceritakan apa yang kamu kerjakan saat liburan, itu saya real benar-benar bisa nyeritain dengan gamblang dan gampang gitu, karena emang beneran kejadian gitu. Dan apa, ceritanya tuh nggak dibikin-bikin gitu. Kalau ke empang ya karena punya empangnya, ngambil ikan ya karena ada ikannya gitu. Terus ada cerita lagi, kalau misalnya kan tugas-tugasnya itu tuh ada aja tuh tiap tiap mau liburan, nanti ceritakan ya apa yang kamu kerjakan di masa liburan gitu kan, bikin tugas, kesel gitu kan. Nah itu ada lagi cerita kalau saya di kampung gitu. Nah Mih itu kan, beliau waktu masih sehat ya, sebelum meninggal gitu, itu punya kios di pasar Kawali gitu, punya toko lah gitu. Itu jual bahan-bahan gerabah gitu, jual apa ya, sebentar, belokan, jual kayak anyaman bambu gitu loh, buat apa sih, yang buat apa, beras gitu kalau dipisahin dari gabah gitu ya, nyiru kalau orang Sunda bilang, apa ya kalau bahasa Indonesia ya, nggak tahu tuh ya, kayak gitulah. Pokoknya gerabah-gerabah dari bambu gitu atau dari tanah liat. Zaman dulu sih laku, laku. Itu saya sering jagain warungnya gitu. Padahal bahasa Sunda saya kacau balau banget. Jadi kalau ada yang datang warung, saya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Cuma karena saya anak kecil ya pakai bahasa Indonesia. Terus kata yang belinya, bener nggak kamu yang jual? Saya bilang iya yang jual, saya cucunya gitu kan, cucunya gitu. Tapi ya orang nggak percaya gitu. Nah akhirnya udah, ntar saya datang lagi aja gitu, akhirnya nggak belanja gitu. Karena uh, kalau saya kan dikasih harga tuh, dikasih angka sama Mih, nih kalau jual ini segini harganya, jual ini segini harganya, nggak mau turun, saya nggak mau dinego. Ya gimana, ntar ngomelin sama Mih karena harganya kurang. Walaupun nggak akan ngomel sih, Mih tuh nggak pernah ngomel sama saya, cuman yang nggak enak aja kayak gitu. Jadi nggak pernah mau nego. Ya udah, akhirnya jarang ada yang beli kalau saya jaga warung. Nah begitu Mih balik, si yang tadinya beli tapi nggak bisa nego datang lagi, terus akhirnya bisa nego kalau sama Mih, dan negonya juga nggak karu-karuan. Misalnya tadinya harga barang 10.000 kata Mih ke saya ya gitu kan, dinego di 3.000, lo kan nggak mungkin gitu kan, untung dari mana, ternyata deal di harga 5.000 gitu kan. Saya bilang, nih untungnya dari mana, tadi kan 10.000 kok jadi 5.000, ternyata modalnya 3.000, tapi Mih sengaja naikin itu 3 kali lipat gitu kan, karena pasti dinego di pasar kayak gitu, udah pasti nego deh gitu. Oh alah, saya bilang ada-ada aja. Ya gitulah kira-kira kalau pas lagi liburan di Ciamis. Oke, ini di Maps bilangnya 16 menit lagi kita sampai, 9,5 kilometer sampai Pangandaran. Jadi jadi kamera kita off dulu supaya nanti punya sisa baterai buat ngerekam situasi di Pangandaran ya. Oke, kita mapsnya ngarahin ke kiri. Nah tuh, mapsnya ngarahin ke kiri,
Dan sepertinya emang kita udah sampai ke Pantai Pangandaran ya, karena di sini tinggal 7 menit lagi bilangnya. Oke, ini situasinya. Tuh, kita disuruh belok kiri. Ini ada kayak patung ikan tuh, artinya kita udah sampai Pangandaran. Nah, kita belok kiri sini. Kalau Pangandaran, pantai ke sana kalau nggak salah ya. Ini selamat datang. Selamat datang mana nih? Pangandaran Creative Space. Roda 2. Pantai Pangandaran. Kita disuruh belok kanan kemana? Oh, kelewatan. Bentar. Mana Jalan Kidang Pananjung tuh? Nggak. Suruh belok kanan biar ada belokannya. Ini. Oke. Tadi suruh belok ya belok. Tapi tadi nggak kelihatan belokannya. Oke. Belok kiri. Oke, 2 kilometer lagi sampai di hotel. Belum kelihatan pantainya. Oh, di ujung banget pantainya. Bener-bener di ujung. Di ujung daratan. Oke, kita lurus. Sea Waves, apa ini? Wanginya, aromanya aroma laut. Oke, kita masih lurus. Oh, ada yang main ATV. Kayak banyak villa-villa gitu ya. Villa apa? Kafe-kafe gitu. Oh, tuh Pantai Indah Resort. Oke, kita sebentar lagi disuruh belok kanan.
suruh belok kanan sini. Oke, belok kanan. Belok kanan. Lalu belok kiri. Oke, ini dia Pantai Pangandaran. Kita cari hotel sekarang. Horizon Palma. Where are you? Oke. 200 meter sebelah kiri. Oh, ini Laut Biru Resort Hotel. Oh, ini dia Laut Biru. Udah penuh kemarin. Saya sewa. Ada penginapan Saputra, penginapan Sawargi. Ini kali ya Horizon Palma. Sebelah kiri mana ya? Oh, ini dia. Nanti parkir motornya di mana, Pak? Buat saya tamu di sini. Nanti ada 19 motor. 19 motor paling enak di belakang sih, Pak. Di mana tuh? Dari nomor apa, Pak? Buktinya Jumalil. Nah. Anaknya di belakang sih, Pak. Kalau di belakang nanti malam kita juga bangun ditutup. Oh gitu. Iya, ada begitu banyak kalau di belakang. Mau dilihat dulu, Pak? Ya, boleh. Boleh. Ya. Ada 8 kamar ya, Pak? Hah? 8 kamar. 8 pas 10 ya, saya lupa deh yang pesenin. Iya. Oh gitu. Aman ya? Aman, Pak. Sip. Ntar ke lobi lewat sini, jalan kaki. Oh ya, sip sip. Oh gitu. Sana. Sini. Pagi semua, kita di Hotel Horizon Palma Pangandaran, tempat kita nginep yang lokasinya tepat di seberang Pantai Pangandaran. Ada apa di Pantai Pangandaran pagi-pagi? Kita lihat. Banyak yang dagang es kelapa muda. Kelapa muda. Ada banyak orang pagi-pagi. Ini jam 7 kurang. Oh tuh dia ya, ada kayak kapal yang tenggelam. Ini kawasan hutannya. Kayaknya ada yang jual ikan-ikan gitu deh, ikan kering gitu yang udah dikeringin tuh.
Oh, lagi didorong kapalnya ke laut. Manual.